Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Dina Sarana Informatika yang terdiri atau tergabung dalam kelompok 1 yang mana ada saya sendiri, Faisal Hatami, dan teman saya Gideon Aquila Nugraha, Sadi Pratama, dan Mira Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang motivasi dalam komunikasi organisasi. Berikut teman-teman kami yang akan menjelaskan, dan ini dia ada 4 topik utama yang ingin kita bahas. Yang pertama ada teori, kedua ada motivasi, ketiga ada pemenuhan, dan keempat ada kesimpulan. Kita buka dengan introduction, di mana ada sebuah prolog yang bertulis, 1 dekade lalu, sebuah manajer percaya urusan perusahaan bukan urusan karyawan. Informasi yang bisa memotivasi karyawan atau mendorong minat pekerjaan mereka tidak dibagi. Nah, itu 1 dekade yang lalu. Kalau kita kaitkan dengan kondisi yang saat ini, di era 4.0 atau era keterbukaan, itu semua sudah tidak terjadi. Yang ada sekarang adalah urusan perusahaan merupakan urusan karyawan. Bahkan beberapa perusahaan teknologi terbaru seperti startup, Gojek, Tokopedia, dan lain-lain itu menerapkan prinsip ownership kepada karyawannya, di mana karyawan tidak hanya sekedar bekerja, namun pihak Tokopedia, Gojek, dan lain-lain menerapkan prinsip ownership kepada karyawannya, mulai dari pembagian saham dan lain-lain. Nah, ini dia ada quote dari someone famous yang mana dia mengatakan motivasi dan organisasi adalah 2 hal yang tak terpisahkan. Organisasi melatih kepemimpinan dan motivasi menjamin kelangsungan organisasi. Kemudian ada teori X dan Y, dan juga teori hierarki kebutuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya Gideon. Pada Gideon, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori X dan Y, kemudian ada teori hierarki. Nah, next. Nah, apa sih teori X dan teori Y? Teori X dan teori Y dicetuskan oleh Douglas MacGregor sekitar tahun 1960. Teori ini lebih menitikberatkan 2 aspek perilaku manusia dalam lingkungan kerja. Teori X fokus pada perilaku negatif, sedangkan teori Y menyoroti aspek positif. Teori ini didasarkan pandangan seseorang pimpinan terhadap anggotanya. Teori ini menyarankan agar pimpinan dalam organisasi selalu memperhatikan sisi negatif dan sisi positif para anggota dengan cara tertentu, sedangkan sudut pandang itu masih berupa asumsi untuk perilaku anggota terhadap lingkungan kerja. Nah, ini adalah studi kasus di mana masing-masing teori X dan Y memiliki kasus yang berbeda. Yang pertama, seorang karyawan biasa pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan berusaha menghindari jika memungkinkan. Karena karyawan tidak ingin bekerja, dia harus dibujuk, dipaksa, atau diperingatkan dengan hukuman untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah contoh teori X. Kemudian untuk teori Y, karyawan tidak hanya memerlukan ancaman, kontrol eksternal, dan paksaan untuk bekerja, tetapi mereka dapat menggunakan pengarahan diri sendiri dan kontrol diri jika mereka berdedikasi dan tulus untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Nah, yang kedua adalah teori motivasi hierarki. Menurut Abraham Maslow, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Hal ini menyebabkan Maslow menganjurkan sebuah teori motivasi dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar bisa diarahkan untuk mencapai tujuan. Maslow mengatakan bahwa motivasi menyebabkan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Melalui motivasi, manusia bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu.
bagi seorang pimpinan organisasi perlu untuk mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Maslow merumuskan sebuah teori yang kemudian disebut dengan teori hierarki kebutuhan atau the need hierarchy model. Ya, ini adalah 5 tingkatan teori hierarki. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Apa sih kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis dasar mungkin cukup jelas. Ini termasuk hal-hal penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa contoh kebutuhan fisiologis meliputi makanan, air, pernapasan, homeostasis. Selain persyaratan dasar nutrisi, pengaturan suhu dan udara, kebutuhan fisiologis juga mencakup hal-hal seperti tempat tinggal dan pakaian. Maslow juga memasukkan reproduksi seksual pada tingkat hierarki kebutuhan ini karena sangat penting untuk kelangsungan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Ketika kita naik ke tingkat 2 hierarki kebutuhan Maslow, tahapan mulai menjadi sedikit lebih kompleks. Pada level ini, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan menjadi yang utama. Orang ingin kontrol dan ketertiban dalam hidup mereka. Jadi, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan ini berkontribusi besar pada perilaku tingkat ini. Beberapa kebutuhan dasar keamanan dan keselamatan meliputi yang pertama, keamanan keuangan, yang kedua, kesehatan, yang ketiga, keselamatan dari kecelakaan dan cedera. Kemudian ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow mencakup hal-hal seperti cinta, penerimaan, dan kepemilikan. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosional mendorong perilaku manusia. Beberapa hal yang memenuhi kebutuhan ini meliputi pertemanan, keluarga, kelompok sosial, dan kelompok masyarakat. Untuk menghindari masalah seperti kesepian, depresi, dan kecemasan, penting bagi orang untuk merasa dicintai dan terima orang lain. Terus kemudian ada penghargaan. Pada tingkat keempat dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan untuk penghargaan dan rasa hormat. Ketika kebutuhan di tiga tingkat bawahnya telah terpenuhi, kebutuhan penghargaan mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam memotivasi perilaku. Pada titik ini menjadi semakin penting untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Orang-orang memiliki kebutuhan untuk mencapai hal-hal dan kemudian upaya yang mereka lalui. Selain kebutuhan akan perasaan puas dan gengsi, kebutuhan penghargaan menyangkut hal-hal seperti harga diri dan nilai pribadi. Orang-orang perlu merasakan bahwa mereka dihargai dan oleh orang lain, bahwa mereka memberikan kontribusi kepada dunia. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri. Di puncak hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menjelaskan merujuk pada kebutuhan orang-orang untuk mencapai potensi penuh sebagai manusia. Menurut definisi Maslow tentang aktualisasi diri, yaitu ini dapat secara umum digambarkan sebagai penggunaan penuh dan eksploitasi bakat, kemampuan, potensi, dan lain-lain. Orang-orang tersebut tampaknya memenuhi diri mereka sendiri dan melakukan yang terbaik yang mampu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengembangkan atau sedang berkembang menuju kekerjaan penuh yang mereka mampu. Nah, itu adalah 5 tingkatan teori motivasi hierarki. Next. Selanjutnya, motivasi. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Gideon yang sudah menjelaskan tentang teori. Selanjutnya ada pengertian dari motivasi yang akan disampaikan oleh Sardi. Pada Sardi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ical, bisa tolong di open slide-nya dong? Ini masih motivasi dulu. Motivasinya sesuatu yang memberi energi, mengarahkan, memelihara, dan mempertahankan perilaku. Next. Pengaruh motivasi. Ada ekstrinsik, dalam,
dan intrinsik luar. Kalau intrinsik kekuatan, kepuasan, imbalan. Intrinsik keyakinan, goal, heart, mindset, dan penggerak. Next. Konsep dasar motivasi ada persepsi, konsep diri, kebutuhan, dan lingkungan. Next. Pemenuhan. Pemenuhan terdiri dari 3 langkah. Pemenuhan kebutuhan, masalah, solusi, dan kebutuhan pribadi. Pemenuhan manusia mengarahkan kegiatan mereka terhadap keinginan, kepuasan fisik, dan kesejahteraan secara umum. Manusia biasa diperlakukan dengan cara yang akan memimpin mereka menuju sukses, menjadi ahli, dan berprestasi. Manusia cenderung untuk berperilaku dengan cara yang akan membantu mereka mendapat pengakuan, kekaguman, rasa hormat, dan persetujuan. Manusia pada umumnya bertindak dengan cara yang akan mengarahkan mereka untuk dicintai dan realisasi dan perasaan ingin. Manusia biasanya bertindak dengan cara yang akan membawa ketenangan pikiran, keamanan, dan perasaan pembahasan dari kekhawatiran dan kecemasan. Manusia menunjukkan dengan perilaku mereka bahwa mereka mencari beberapa peluang, pengalaman baru, dan hidup penuh semangat. Oke, sekarang kita ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mira. Pada Mira, dipersilakan. Ya, kesimpulan, organisasi merupakan interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, proses komunikasi di dalam interaksi tersebut merupakan hal utama dalam organisasi seperti yang dinyatakan oleh Daniel Case dan Robert Kahn. Community is the very essence of social system, organisasi 1978, 428 dalam Daniel Speaker dan Papes 1907. Uraian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi, sehingga komunikasi organisasi dengan segala teori yang ada di dalamnya menjadi hal yang penting menjadi pusat fenomena dalam organisasi. Selanjutnya, komunikasi yang efektif lebih tergantung pada sikap pengirim menuju penerima. Motivasi adalah hal rumit karena berhubungan dengan orang lain yang harus diberi tujuan yang jelas. Mereka harus tahu presentasi mereka dan akhirnya harus diberikan pengakuan. Selanjutnya. Oke, itu dia penjelasan mengenai komunikasi organisasi. Sedikit saya ambil atau tarik garis merahnya berdasarkan yang dijelaskan oleh teman-teman saya, dimulai dari teori S dan Y. Tidak dipungkiri bahwa beberapa kita saat di organisasi ada dua individu yang negatif dan juga positif, di mana individu negatif harus ada arahan terkait apa yang harus dia lakukan. Kemudian individu Y atau yang positif tidak perlu ada arahan, tetapi dia memiliki jiwa atau kepemimpinan yang baik, memiliki growth mindset sehingga dia terus berkembang dan memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian tentang teori hierarki, kita tidak bisa berbicara mengenai kreativitas, toleransi, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti tempat tidur, bernafas, itu tidak terpenuhi. Artinya, kalau kita ingin memenuhi motivasi, penuhi dulu hak-hak dasar seseorang. Maka dengan sendirinya, dia akan menjadi termotivasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya Faisal Katami dan teman-teman saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum